the sun will rise. I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari studio lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Raisa Radio hadir kembali untuk Anda. Halo Sobat Sehat semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik menyertai Anda ya Sobat Sehat. Senang banget karena hari ini adalah hari pertama di bulan September nih, September ceria. Semoga harapan-harapan baru dan juga semangat-semangat baru selalu kita dapatkan dan kita jaga sampai nanti akhir September dan juga bulan-bulan setelahnya. Dan Sobat Sehat, semoga Anda sehat karena memang mungkin Anda juga menjumpai di kanan kiri Anda teman-teman kita banyak yang flu ya Sobat Sehat karena memang cuaca. Jadi pastikan jaga kondisi Anda, yang sehat dijaga, yang lagi nggak enak badan semoga Sobat Sehat segera sehat. Dan Sobat Sehat, untuk mengawali September ini Raisa Radio kembali hadir untuk Anda. Saya sapa dulu. Halo Sobat Sehat semuanya, untuk Anda yang berada di radio aplikasi streaming, baik Anda yang melalui website kami di radioindonesiasehat.com, dan untuk Anda Sobat Sehat juga selamat sore untuk yang berada di Zoom meetingnya Raisa Radio. Dan hari ini Sobat Sehat mengawali bulan September, kami akan hadir untuk Anda dengan tema yang menarik selama 1 jam ke depan. Kita akan bicara tentang kesehatan ibu dan anak pasca bencana. Nah, pasca bencana ini pasti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kiranya seperti apa untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Nah, hari ini Sobat Sehat kita akan berbincang dengan narasumber kami yang mungkin Sobat Sehat sudah tidak asing lagi. Kembali kita akan berbincang dengan Ibu Elsie Dwi Hapsari, SKP MSDS dari Departemen Keperawatan Maternitas FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini Sobat Sehat, Ibu Elsie akan ditemani oleh Ibu Hersinta Retno Martani, SKAP NS MKAP dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi FKKMK UGM. Tentu Sobat Sehat masih kami buka selama 1 jam ke depan. Untuk Anda Sobat Sehat yang baru di rumah, baru nyantai, boleh bertanya langsung di 0858 8065 5970. Sekali lagi Sobat Sehat di 0858 8065 5970. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom, boleh langsung nanti raise atau dituliskan di kolom chat saja. Baik Sobat Sehat, selamat menyimak sambil santai-santai sore. Waktu saya berikan ke Ibu Hersinta. Monggo Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Galuh atas perkenalannya di awal. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Sehat Raisa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Hersinta Retno dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi, FKKMK UGM. Jadi pada kesempatan sore hari yang mendung ini ya, izinkan saya untuk memandu acara bincang-bincang santai selama 1 jam ke depan dengan topik kesehatan ibu dan anak pasca bencana. Nanti kita akan banyak membahas tentang kesehatan ibu dan anak secara umum, kemudian nanti akan kita fokuskan pada kesehatan ibu dan anak pada situasi pasca bencana. Kali ini kita akan dibersamai dengan narasumber kita, Ibu Elsie Dwi Hapsari, SKP MSDS. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas, khususnya mengajar terkait keperawatan maternitas di FKKMK UGM. Sebelum kita sapa beliau, ada baiknya saya akan membacakan CV dari beliau. Jadi Ibu Elsie Dwi Hapsari ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3-nya di Kobe University dengan kepakaran beliau di bidang keperawatan maternitas. Beliau ini banyak sekali penelitiannya tentang yang berfokus kepada kesehatan ibu dan anak pada situasi bencana, kemudian penyakit menular seksual, khususnya pada jenis PMS yang dapat disembuhkan dan terkait menopause.
Talks. Baik, kalau begitu kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Elsie, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hersinta, selamat sore. Suara saya Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, suaranya sudah terdengar jelas Bu Elsie. Ya, Jadi iya. semoga sehat selalu ya Bu Elsie ya. Oke, Jadi terima pada sore hari kasih. ini seperti yang tadi sudah kita singgung sebelumnya Bu, nanti kita akan banyak ngobrol, bincang santai tentang bagaimana sih kesehatan ibu dan anak pada pasca bencana gitu ya Bu. Namun sebelum kita masuk ke situ, saya ada satu pertanyaan nih Bu. Mengapa sih Bu kesehatan ibu dan anak ini menjadi penting gitu untuk kita diskusikan? Oke, baik. Terima kasih Bu Hersinta. Mungkin saya ada baiknya menyapa dulu pada para pendengar ya, Bu Hersinta ya. Selamat sore Bapak Ibu dan Sobat Raisa dimanapun berada. Saya senang sekali ini kali kedua saya bisa ikut terlibat dalam kegiatan Bincang Raisa yang menurut saya sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang mendengarkan. Baik Bu Hersinta, jadi kalau kita topiknya ini kan kesehatan ibu dan anak ya. Jadi memang kesehatan ibu dan anak itu penting karena ada beberapa hal gitu ya yang perlu kita lihat. Tapi mungkin kita juga perlu tahu dulu ya konteks atau lingkupnya ya saat kita bicara kesehatan ibu dan anak gitu. Kenapa sih ibu dan anak kok nggak ibu saja gitu ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan ibu dan anak, yang pertama adalah kesehatan ibu di sini tuh lingkupnya adalah kondisi seorang wanita pada saat hamil, bersalin dan nifas gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kesehatan anak ini tentu saja tidak terlepas dari kesehatan ibu ya, karena ibu ini kan hamil, bersalin, melahirkan itu tentu kan karena ada bayi ya yang harus dijaga, kemudian dirawat, kemudian juga dibesarkan gitu. Jadi itu konteksnya untuk kesehatan ibu dan anak. Kemudian mengapa kita perlu membahas kesehatan ibu dan anak? Yang pertama adalah kita melihat ya posisi ibu dan anak di dalam keluarga. Nah, ibu dan anak ini termasuk dalam kelompok yang punya kebutuhan yang spesifik ya. Misalnya ibu ini karena kaitannya dengan fase hamil, bersalin, kemudian nifas ya Bu ya, kan ada tubuhnya beradaptasi, kemudian kondisi psikologisnya juga begitu ya. Kemudian untuk anak juga karena kita tahu ada fase pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat pesat dari sejak dilahirkan gitu. Kemudian yang kedua kita lihat situasi kesehatan ibu dan anak di dunia lah ya. Pertama ini memang belum terlalu menggembirakan ya. Data dari WHO World Health Organization ya atau Organisasi Kesehatan Dunia ini melaporkan bahwa setiap hari itu sekitar 800 wanita itu meninggal ya karena penyebab yang seharusnya bisa dicegah ya saat mereka hamil dan melahirkan. Kemudian yang cukup memprihatinkan juga adalah 99% kematian ibu itu terjadi di negara berkembang. Nah, kemudian kematian ibu itu lebih banyak atau lebih tinggi terjadi di wilayah pedesaan. Kemudian pada mereka yang hidup di lingkungan yang ada kemiskinan begitu ya Bu Hersinta ya. Nah, terus kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak ini juga kita tidak bisa menutup mata ya bahwa di masyarakat juga ada kehamilan remaja begitu ya. Nah, padahal kalau remaja putri ini hamil ini risikonya itu lebih tinggi ya dari kesakitan, kematian dibanding pada wanita yang usianya lebih dewasa gitu. Nah, yang terakhir bahwa sudah diketahui bahwa untuk proses persalinan ini sebaiknya memang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih gitu ya karena bisa menyelamatkan hidup wanita dan juga bayinya gitu. Nah, ya tadi jadi pertama dilihat posisi ibu dan anak pada keluarga, kemudian situasi di dunia. Tentu kita perlu juga melihat situasi di Indonesia bagaimana ya Bu ya. Nah, kalau di Indonesia ternyata angka kematian ibu juga tinggi ya, ada 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Ini bisa kita lihat di profil kesehatan Indonesia tahun 2020. Nah, padahal angka kematian ibu ini menjadi indikator keberhasilan program kesehatan ibu ya, sehingga kalau misalnya angka kematian ibunya tinggi, nah tentu juga ini ada kaitannya dengan derajat kesehatan masyarakat yang juga masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk penyebab
utama ya kematian ibu itu sekarang itu perdarahan ya, hipertensi, gangguan sistem peredaran darah gitu ya, menjadi 3 besar penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Kalau untuk kematian bayi ini paling banyak, hampir 3/4 kematian bayi itu terjadi pada saat usia bayinya ini 0 sampai 28 hari, Bu Hersinta. Dan penyebab utamanya adalah bayi berat lahir rendah. Jadi pada saat dilahirkan beratnya kurang dari 2.500 gram gitu. Nah, dari 3 hal tadi tentu kita sekarang bisa melihat ya, penting ya kita memelihara kesehatan ibu dan anak, dan jadi kita bisa memahami juga mengapa kesehatan ibu dan anak itu menjadi prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Nah, pemerintah juga dari data-data di atas kemudian menargetkan program-program yang khusus untuk meningkatkan kesehatan ibu dan juga untuk meningkatkan kesehatan anak. Mungkin ini kita nanti sambil diskusi bisa kita bahas lebih detail lagi. Begitu Bu Hersinta. Baik Bu. Jadi berdasarkan tadi yang Bu Elsie sudah sampaikan ya, bahwa memang ibu dan anak ini memiliki posisi khusus gitu dalam keluarga, berperan banyak juga dengan berbagai karakteristiknya, berbagai kebutuhannya, dan tadi seperti Bu Elsie sudah menyampaikan di global seperti apa dan juga di Indonesia sendiri seperti apa. Baik, lalu bagaimana Bu dalam situasi pasca bencana ini? Maksudnya apa ada beberapa concern kaitannya tentang kesehatan ibu dan anak pada situasi pasca bencana, Bu Elsie? Mungkin masih di-mute, Bu? Ya, ini memang ya yang kita bahas tentang kondisi pasca bencana. Sebetulnya sebelum, setelah, dan setelah bencana itu 3 hal yang berkaitan ya Bu Hersinta. Mungkin kita akan membahas 3 hal ini juga gitu. Nah, kalau kaitannya bencana dengan kesehatan ibu dan anak, tentu ya kita lihat dulu ya untuk konsep bencana ya, banyak sekali definisi tentang bencana. Tapi dari beberapa definisi itu mungkin kita bisa memahami atau bisa mengartikan bahwa namanya bencana itu kalau ada gangguan ya, kondisi di lingkungan yang menyebabkan bisa gangguan atau perubahan kondisi dari segi manusianya, materialnya, ekonomi maupun lingkungan ya, di mana gangguan tersebut itu sudah tidak bisa ditangani oleh penduduk setempat sehingga perlu bantuan dari pihak luar gitu. Nah, intinya bencana itu bisa mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Contohnya yang sekarang ini kita alami ya Bu Hersinta ya, kita sedang masih COVID-19 gitu ya. Seluruh aspek kehidupan kita juga mau tidak mau kita yang harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara bencana, ini kan kalau di Indonesia itu ada tiga pembagian bencana ya, bencana alam, non alam, dan bencana sosial ya. Mungkin kalau kita lebih cukup familiar dengan bencana alam sebelum tahun 2020 ya Bu ya. Nah, dari 3 bencana ini sepertinya di Jogja ini semuanya hampir ya banyak jenis bencana alam yang sudah pernah kita alami ya, gempa bumi, gunung meletus, angin kencang, kebakaran ya, tanah longsor, banjir gitu ya Bu ya. Itu sudah pernah kita alami, sehingga sebetulnya dari situ kita bisa memahami bahwa kita hidup di Jogja ini ya berarti tinggal di wilayah yang rawan bencana gitu. Nah, kemudian ibu dan anak tadi kan kalau kita lihat itu masing-masing punya pertimbangan tertentu ya, hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka masuk dalam kelompok rentan gitu ya, Bu Hersinta ya. Nah, kelompok rentan di sini kalau kaitannya dengan bencana ini di Indonesia itu dibagi ada bayi, balita, anak-anak, kemudian ibu yang sedang mengandung atau menyusui, kemudian penyandang cacat, dan juga orang lanjut usia. Itu ada 4 kelompok. Jadi yang kita bicarakan sore ini kan ada 2 kelompok ya, ibu dan anak. Nah, kemudian kenapa ibu ya? Kaitannya tadi pada situasi normal aja si ibu ini dia perlu ada adaptasi fisik, psikologis ya, kaitannya dengan hamil, persalinan, dan nifas. Ya, kemudian kalau anak-anak, nah pada situasi bencana dia itu belum mampu ya memahami
bencana itu seperti apa, efek untuk kehidupan dia berikutnya seperti apa, gitu ya. Jadi masih terbatas ya pemahaman mereka terhadap bencana gitu. Ya, jadi memang untuk setelah kita tahu bahwa masing-masing punya kebutuhan spesifik itu, ya berarti kalau kita ingin membuat kesehatan ibu dan anak menjadi lebih baik, ya intervensi atau tindakan-tindakan kita mengarah pada keterbatasan apa sih yang mereka jumpai selama kondisi bencana, dan kita berusaha mensupport ya, mengoptimalkan kondisi kesehatan mereka gitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Elsie. Tadi Ibu sempat menyinggung ya Bu tentang persalinan, mohon maaf, kehamilan, persalinan, dan juga masa nifas. Nah, kalau pada situasi bencana sendiri, mungkin Ibu bisa menceritakan Ibu, atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kaitannya dengan itu, kan sangat apa ya Bu, khas sekali gitu nggih pada Ibu. Lalu bagaimana nggih Bu kalau di situasi bencana? Ya betul Bu, itu kan tadi kita sudah tahu ya bahwa bencana itu ada beragam banyak jenisnya gitu Mm-mm. ya. Kemudian ibu hamil itu kan juga ada tahapannya ya, kehamilannya trimester 1, 2, 3, kemudian persalinan dan nifas gitu. Nah dari yang saya baca itu memang jenis bencana yang berbeda bisa menyebabkan respon atau kondisi ibu yang berbeda juga gitu. Tapi kalau dari literatur itu bisa kita kompilasikan bahwa efek dari bencana itu bisa menyebabkan ibunya mengalami keguguran, kemudian melahirkan lebih cepat dari waktunya, jadi kurang dari 37 minggu. Kemudian kondisi bayinya yang dilahirkan itu tadi ya, berat lahir bayinya jadi lebih rendah, lingkar kepalanya itu mungkin lebih pendek atau lebih kecil gitu ya. Kemudian di skala yang lebih besar itu di komunitas itu ternyata dengan adanya bencana itu menyebabkan ada perubahan rasio jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Jadi pasca bencana itu dilaporkan lebih banyak yang dilahirkan itu bayi perempuan dibanding laki-laki. Seperti itu, Bu. Wah, menarik ya, Bu. Ternyata ada penelitian tentang setelah bencana lebih Ya, banyak yang bayi perempuan daripada laki-laki. ya, Mohon betul. izinkan saya untuk membacakan pertanyaan, Bu, dari salah satu Ya, audiens di Zoom ya. ini. Ada dari Mbak Sasa Puspita. Jadi, Baik. selamat sore Bu Elsie dan Bu Hersinta. Bagus topiknya, Bu. Jadi, peran ibu memang luar biasa ya. Dan terkadang ibu melakukan apapun untuk anaknya. Dalam hal ini, bagaimana batasannya agar ibu juga memprioritaskan dirinya sendiri, terutama pada saat bencana. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Sasa. Mungkin bisa dibantu dijawab, Bu Elsie. Baik, terima kasih Mbak Sasa Puspita atas pertanyaannya. Ini sebetulnya memicu yang akan kita bahas berikutnya ya, Bu Hersinta ya. Tapi di sini saya mungkin bisa menjawab bahwa tadi di awal kita sudah mendiskusikan bahwa kesehatan ibu dan anak ini saling berkaitan erat ya, Bu ya. Nah, kalau kita ingin memprioritaskan diri sendiri ya, tentu otomatis itu juga akan berefek pada anak atau bayi yang kita kandung ya, Bu ya. Ya secara otomatis ya. Jadi ada kebetulan saya juga ada penelitian lah ya, meskipun sampelnya dalam jumlah yang masih terbatas. Jadi di situ diketahui pada situasi bencana itu respon anak ya, bayi atau anak itu akan dipengaruhi oleh bagaimana respon orang tua atau pengasuhnya terhadap bencana tersebut. Jadi kalau orang tuanya cemas ya, ibunya gelisah, sedih, nah itu ternyata akan mempengaruhi kondisi psikologis anaknya gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana batasan memprioritaskan diri sendiri, itu menurut saya itu sudah otomatis kalau kita memikirkan kondisi kita, nah itu akan secara tidak langsung ya, pas secara langsung malah juga mempengaruhi kondisi anaknya. Nah, bagaimana tips-tipsnya itu mungkin kita bisa, misalnya kita menyusui ya pada kondisi bencana. Nah, kita pada kondisi tanpa bencana pun untuk bisa menyusui dengan baik, dengan lancar itu kan kita butuh tenang gitu ya, pikiran yang tidak terbebani begitu ya. Malah itu nanti di salah satu, mungkin di bagian nanti akhir diskusi kita itu ada tentang disaster kit gitu ya, Bu Hersinta. Nah, salah satu disaster kit yang bisa kita siapkan pada
ibu dan anak itu adalah ini loh, buku-buku bacaan atau media apapun yang bisa membantu kita menenangkan diri kita gitu. Nah, itu tujuannya supaya apa? Kita bisa rileks, kemudian itu bisa menular atau bisa mempengaruhi respon dari anak kita. Apakah menjawab Bu Sasa Puspita? Mungkin Bu Sasa. Baik, oke. Terima kasih Bu Sasa. Tadi saya jadi tergelitik Bu dari penjelasan Bu Elsie tadi bahwa memang ibu dan anak menjadi tidak bisa dipisahkan ya Bu dalam konteks apapun, khususnya pada saat bencana. Jadi kita sebagai ibu juga tidak perlu khawatir gitu kalau kita juga memperhatikan tentang well-being kita, tentang kesejahteraan kita karena ini akan ada hubungannya gitu nih tentang kesejahteraan anak. Nah, saya jadi lebih penasaran lagi Bu. Jadi apa yang harus dilakukan ya Bu dari orang tua ataupun pengasuh utama anak gitu ya, mungkin nenek, kakek saat terjadi bencana supaya kesejahteraan anak ini tetap terpelihara ya Bu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi Bu. Baik, ya ini memang mungkin saya menjawab dari dari hasil penelitian ya Bu ya. Ini kebetulan ada penelitian yang pernah kita lakukan pasca gempa bumi pasca erupsi Merapi di Jogja ya Bu ya, di tahun 2010. Jadi di situ kita melihat pengalaman ibu menyusui sebelum, saat dan setelah erupsi Merapi. Jadi dari yang kita wawancara itu pada saat terjadi bencana memang ada peningkatan respon psikologis ibu ya. Jadi ibunya tuh stres, nafsu makannya berkurang, sedih, susah, cemas, bingung, takut ya, susah tidur. Nah, kemudian juga kondisi kesehatan anaknya juga terganggu ya. Misalnya ada yang masuk angin, sakit panas, batuk, pilek, sesak nafas, demam, diare. Nah, mungkin ini kan ada kaitannya dengan jenis bencana juga ya Bu ya, karena ini erupsi Gunung Merapi, jadi mungkin debu begitu ya. Nah, ini mempengaruhi kondisi ibu dan anaknya juga begitu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Bu? Jadi apa ini Bu? Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Yang harus ya, betul. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua yang pertama ini berarti kan jangka pendeknya ya, kita harus bisa mengelola stres kita sendiri. Yang tahu cara mengelola stres itu kan dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, supaya kita tuh tetap tenang pada situasi apapun, itu caranya bagaimana gitu. Nah, ini juga sebetulnya bisa dipelajari ya Bu Hersinta ya. Misalnya kita sedih itu mungkin ada tipikal orang yang bicara dengan orang lain ya, atau menulis gitu ya, atau kalau sekarang mungkin upload status ya, nulis status di media sosial, tapi ya kita harus berhati-hati juga ya untuk itu ya gitu. Nah, kita harus mengidentifikasi ya cara kita bisa mengelola stres itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita ketahui untuk merawat diri kita sendiri dan anak kita itu ya dipraktekkan. Kemudian dari keluarga, dari masyarakat itu penting kita memberikan dukungan pada ibunya ya. Jadi supaya ibunya itu ya dengan perhatian ya, dukungan itu kan macam-macam ya, dengan perhatian, diajak ngobrol, kemudian pada situasi pasca bencana itu kan misalnya di shelter itu ya Bu ya, itu kan ada beberapa yang mengeluh misalnya jumlah pengungsinya yang banyak, fasilitas di shelternya itu kurang sensitif terhadap kebutuhan ibu dan anak gitu ya. Nah, ini keluarga maupun masyarakat tuh bisa membantu supaya si ibu ini dia bisa tetap ada privacy gitu ya, kemudian bisa terjamin kesehatan maupun keselamatannya ya, karena ada beberapa risiko juga ya pasca bencana, misalnya yang ekstrim itu ya ada kekerasan, pelecehan seksual, itu bisa terjadi juga begitu ya Bu ya. Mungkin itu yang apakah menjawab Bu Hersinta? Jadi memang ada beberapa concern ya Bu, kaitannya tentang fokus pada kesehatan ibu dan anak, khususnya tentang pemenuhan kebutuhan ibu dan anak juga gitu untuk kesejahteraan keduanya. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Rianela Bu yang sudah ada di chat yang ingin menanyakan tentang fokus pada kesehatan ibu dan anak
pasca Iya, bencana. Oh, nanti mungkin yang setelah ini ya, Bu. Ini kan masih menceritakan tentang situasi bencananya dulu. Nanti iya, mungkin lebih banyak dibahas setelah ini, Mbak Rea. iya, Kebetulan ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Sobat Sehat Raisa melalui WhatsApp iya. dari Ibu Kuswah Yudiati di Oh, Jogja. ya, Jadi gimana? menarik, Bu, temanya sore ini. Saya jadi penasaran, adakah cerita-cerita, Bu, bagaimana kondisi ibu-ibu hamil pada saat di pengungsian? Tadi sempat Ibu singgung ya, Bu, Iya, tentang keterbatasannya dan bagaimana peran keluarga sebaiknya. Padahal keluarga juga menjadi penyintas bencana nih, Bu Elsie. Jadi iya, bagaimana support dari keluarga menikah, Bu? Monggo. iya. Baik, terima kasih ya Bu Ibu Kus yang tadi menanyakan. Tadi sebenarnya udah ada cerita dari penelitian yang kita lakukan ya ibu hamil saat di pengungsian. Nah, kalau saya mungkin yang sering saya sampaikan juga pada mahasiswa saat kita membahas tentang kesehatan ibu dan anak pada situasi bencana itu adalah justru pengalaman malah seorang perawat ya di pasca gempa bumi di Bantul ya Bu Hersinta. Jadi ibunya ini sedang hamil 9 bulan gitu ya. Kemudian pada saat terjadi gempa dia kan langsung berusaha menyelamatkan diri begitu ya. Tapi mau ke tempat perawatan kesehatan itu kan penuh semua. Akhirnya dia mengungsi ke kota lain begitu ya. Nah, kemudian setelah beberapa hari dia kembali ke rumahnya gitu ya, kondisi janinnya ini kebetulan sehat gitu ya, tetap sehat gitu ya. Tapi ternyata pada saat dia siap melahirkan itu ada aftershocks atau gempa susulan gitu, sehingga dia mau mengejan itu terus ya karena ini ya situasinya mungkin ya itu tadi mungkin tidak hanya keluarga saja, tenaga kesehatan juga mengalami kondisi perlu adaptasi psikologis juga ya pada situasi bencana, sehingga ini ibunya merasa oh ini saya mau melahirkan kok saya nggak optimal diberikan pertolongan gitu, sehingga sampai waktu itu saya sampai 7 tahun setelah kejadian bencana itu tuh ibunya tuh nggak mau hamil lagi karena khawatir nanti kalau pas hamil saya melahirkan kejadiannya seperti itu, aduh saya nggak bisa membayangkan gitu. Nah, kita bisa melihat ya ini adalah satu contoh yang mengalami ini tenaga kesehatan ya, bagaimana dengan masyarakat umum yang lain begitu ya. Nah, untuk peran dari keluarga padahal mereka juga penyintas atau survivor bencana. Nah, ini memang kita kembali lagi ke definisi awal terkait bencana ya Bu Hersinta, bahwa dikatakan bencana itu kalau masyarakat atau keluarganya itu sudah tidak mampu ya melakukan atau berperan sesuai fungsinya, sehingga butuh dukungan dari orang lain atau dari masyarakat yang lain. Nah, ini pentingnya peran pada saat bencana itu adalah tenaga kesehatan misalnya ya yang diterjunkan ke wilayah bencana itu mampu memerankan peran yang tidak hanya menolong mungkin secara luka-luka fisik saja, tapi juga secara psikologis bisa memberikan pendampingan yang optimal bagi para survivornya begitu. Nah, bisa dilanjutkan nggak Bu Hersinta? Bisa ya? Nah, Iya. jadi mungkin pada kondisi bencana itu ya di tempat pengungsian ya Bu Ibu Kus ya itu ibu hamil itu mungkin jumlahnya tidak banyak ya. Mungkin di suatu tempat gitu ya, dibanding mungkin pengungsi yang lainnya gitu ya. Tetapi kalau kita sudah tahu ya kebutuhan mereka yang spesifik, meskipun jumlahnya hanya satu saja, kita tetap harus memberikan dukungan yang optimal gitu ya. Karena si ibu ini ya itu tadi ada ibu dan ada anak. Sebetulnya kita kan merawat dua-duanya juga, memfasilitasi supaya mereka tetap kondisinya tetap sehat begitu. Apakah menjawab Bu Kus? Jadi Bukus tanya lewat WA, Ibu. Nanti Oh iya mungkin ya, kita tunggu ya. jawaban dari Bukus nih. Oke, Jadi nih. dari yang Bu Elsie sampaikan tadi ya Bu, saya jadi terbayang. Sehari-hari aja gitu ya Bu, ibu hamil, kemudian juga ibu dengan anak itu juga butuh support sekali gitu dalam menjalani proses-prosesnya, apalagi di situasi yang tidak ideal gitu ya Bu dalam hal ini bencana. Tadi Bu Elsie juga sudah menyinggung sebagai tenaga kesehatan kita juga lebih concern gitu apabila di pengungsian tersebut ada ibu dan juga anak. Nah, kebetulan ada lagi Bu Sobat Sehat yang menanyakan tentang hal ini melalui WhatsApp.
Jadi dari Mas Hanif Hascaryo, Bu, kebetulan beliau bergerak di bidang kerelawanan bencana. Lalu bagaimana sebaiknya tindakan kita sebagai tim relawan saat melihat ibu dan anak pas di tempat bencana? Terima kasih Bu Elsie. Baik, Monggo, terima Bu. kasih Mas Hani. Pertanyaannya ini memang penting untuk kita ketahui ya, karena tim relawan itu kan yang setahu saya juga aktif ya, langsung terjun pada saat situasi bencana begitu ya. Jadi kalau kita melihat ada misalnya ibu hamil mau melahirkan atau nifas begitu ya, poin utamanya yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa misalnya ibunya hamil ya, maka ini loh rutinitas antenatal perawatan kehamilannya itu kita harus pastikan terpenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua, kita pastikan ibunya itu tahu nggak tanda-tanda misalnya persalinan, tanda bahayanya apa gitu, supaya kita sebagai tim relawan juga bisa menyiapkan dan mengidentifikasi ya apa yang harus kita lakukan berikutnya gitu, Bu Hersinta. Ya, kalau misalnya dia ibu nifas ya kita perlu mengkaji ya, misalnya nifasnya hari keberapa, atau kemudian sebelum terjadinya bencana dia kunjungan nifasnya bagaimana, kemudian kondisi fisiknya, adaptasi psikologisnya seperti apa. Nah, itu perlu kita pastikan, sehingga di sini kalau kita mau memberikan pertolongan pun harusnya kita juga perlu menguasai juga ya yang akan kita tolong ini kebutuhannya apa. Karena gini ya Bu Hersinta, saya ini dari penelitian yang kita lakukan di tahun berapa ya waktu itu ya, 2020 apa ya. Jadi 2019 ya. Jadi ini kita menanyakan ya kepada ibu hamil yang hamil di trimester 1, 2, dan 3 yang tinggal di wilayah rawan bencana gitu. Kita membuat pertanyaan terbuka gitu. Apa sih kebutuhan ibu-ibu sekarang ini supaya proses kehamilan atau persalinannya lancar begitu ya. Nah, ternyata dari lebih dari 100 ya, kalau nggak salah itu setiap trimesternya hampir 100 soalnya ya. Nah, itu tidak ada satupun ibu yang menyebutkan kebutuhan informasi kesiapsiagaan bencana gitu Bu Hersinta. Nah, sehingga tadi pertanyaan Mas Hanif ya, untuk tindakan tim relawan kita harus banyak mengkaji dulu, karena barangkali si ibunya juga belum paham tentang kebutuhannya gitu loh Bu. Gitu ya. Nah, mungkin dengan kita misalnya bertanya, ini sudah dilakukan belum, pemeriksaan terakhir hasilnya bagaimana gitu ya. Karena ini misalnya kemarin dari penelitiannya pasca bencana banjir di Konawe, Konawe Utara ya Bu, itu untuk ibu hamilnya ternyata informasi yang dibutuhkan itu tentang pemeriksaan USG. Untuk ibu nifas itu kebutuhan yang utama ingin mereka tahu itu tentang kontrasepsi gitu. Kemudian ibu yang dengan bayi baru lahir ya, punya bayi yang baru dilahirkan itu ingin tahu tentang imunisasi gitu. Nah, jadi kita juga harus membekali diri kita dengan informasi-informasi itu supaya bisa memberikan bantuan yang optimal. Kayaknya mau beli buku nggak ya Bu? Mbak Galuh. Maaf. Baik, terima kasih Bu Elsie. Jadi memang kesehatan ibu dan anak pada situasi bencana menjadi hal yang sangat penting ya Bu. Mungkin secara jumlah memang tidak sebanyak yang bukan hamil atau yang tidak hamil atau yang lainnya, namun kebutuhannya menjadi concern yang harus kita penuhi karena nanti akan berdampak di waktu selanjutnya gitu ya Bu Elsie ya. Baik. Untuk selanjutnya, setelah ini kita akan ada break sebentar ya Bu Elsie ya, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk diskusinya, untuk membahas mengenai kesehatan ibu dan anak pasca bencana. Untuk selanjutnya kita break dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Hersinta, dan mohon izin Ibu Elsie, Bu Hersinta. Menarik sekali obrolannya sore hari ini, kita jadi terbayang-bayang seperti di cerita ini sama Bu Elsie tentang bagaimana kondisi di tempat bencana dan bagaimana perjuangan seorang ibu nih di sana. Dan Sobat Sehat masih kita akan menemani Anda sampai dengan nanti pukul 4 sore. Untuk Sobat Sehat yang masih mau bertanya masih kami tampung, silahkan. Yang lagi di rumah di 0858 8065 5970. Satu lagu akan lewat di menit ke-35 lepas dari pukul 3 sore. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat.
Pijar yakinku akan terang, benar bermain riang di kalbu pesona. Pijar memancar, nanar memilang, benar menyadu syaduku. Pijar yakinku akan terang, benar bermain riang di kalbu pesona. Pijar memancar, nanar memilang, benar menyadu syaduku. Pijarku yang raya. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Wah, asyik, sejuk ya ternyata kampus kita. Akhirnya bisa ngerasain kuliah luring lagi. Duh, tapi aku lagi bingung, hari ini ada jadwal ketemu dosen pembimbing. Aku bingung harus gimana, mana belum pernah ketemu lagi. Gimana ya? Santai, kalem Bob. Yang penting sopan dan sampaikan dengan baik. Aku takut salah ngomong. Kalau gitu, kamu ikut ini aja. Tahu nggak radio di kampus kita? Radio Indonesia Sehat atau Raisa. Raisa mengadakan webinar yang bisa membantu kita beradaptasi di kampus loh. Nih, besok Senin tanggal 12 September jam 3:30 sore. Bisa ditonton melalui Zoom, bisa juga melalui radio. Pembicaranya juga keren loh dari kampus kita. Wah, oh iya. Bentar, tapi itu bayar nggak sih? Gratis, tis. Malah ada merchandise-nya juga. Ya udah, kita langsung cus daftar yuk. Oke, ayo. Betul Sobat Sehat, Raisa atau Radio Indonesia Sehat mempersembahkan webinar yang bertajuk Welcome Back to the Campus yang bisa membantu kita semua untuk beradaptasi di kampus kita dan menikmati dunia perkuliahan. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Senin 12 September 2022 jam 3:30 sore. Pembicaranya keren-keren dari kampus kita dan ada hadiahnya juga loh. Acara ini bisa Sobat Sehat nikmati melalui Raisa Radio, link Zoom-nya Raisa dan juga YouTube-nya Raisa Radio. Untuk informasi pendaftaran dan juga linknya bisa Anda dapatkan di Instagram di @raisaradiogm. Ayo Sobat Sehat, daftar dan ikuti ya untuk bisa meningkatkan soft skill kita dalam beradaptasi di kampus kita. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja.
dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Ya Sobat Sehat, terima kasih Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Selamat bergabung kembali Sobat Sehat semuanya yang baru saja bergabung di radio. Selamat bergabung di edisi Bincang-Bincang Santai sore hari ini. Sobat Sehat, tadi semoga lagunya judulnya adalah Pija Raya menjadi playlist Anda karena memang lagi naik daun nih, Sugi Burnian ya. Enak banget didengerin sore-sore hari ini. Dan Sobat Sehat, kita masih akan bahas tentang kesehatan ibu dan anak pasca bencana. Dan untuk Anda Sobat Sehat, masih kita akan menemani Anda sampai dengan pukul 4 sore. Dan waktu saya kembalikan ke Ibu Hersinta, moga Ibu. Terima kasih Mbak Galuh. Kembali lagi Sobat Sehat Raisa dengan saya lagi. Baik tadi dan juga Bu Elsie ya. Baik Bu Elsie, tadi Ibu sudah menceritakan ya Bu tentang beberapa penelitian yang pernah Ibu lakukan kaitannya tentang kesehatan ibu dan anak pada saat bencana. Mungkin Ibu bisa menceritakan Bu, adakah penelitian lain yang tadi juga belum diceritakan Bu? Monggo Bu Elsie. Ya, baik Bu Hersinta, ya memang ada beberapa penelitian yang telah kami lakukan ya. Mungkin ada beberapa nanti juga berkaitan dengan implikasinya, apa yang harus kita lakukan pada situasi pasca bencana ya Bu ya. Kita awali di tahun 2022 ini, kita sedang melakukan penelitian tentang pemanfaatan buku KIA ya pada ibu hamil, ibu nifas, ibu yang memiliki bayi baru lahir, terutama pada situasi pandemi COVID-19. Kenapa ya? Karena salah satunya adalah dengan situasi pandemi itu kan pemerintah mengharapkan supaya ibu itu secara aktif ya memanfaatkan buku KIA. Nah ini juga nanti yang saran untuk Mas Hanif tadi ya, apa yang harus kita lakukan pada pasca bencana kalau menjumpai ada ibu hamil atau nifas begitu ya. Nah kita perlu membekali diri kita dengan informasi-informasi yang ada di buku KIA ini ya Bu Hersinta, karena isinya itu mudah dipahami dan memang itu yang harus dilakukan untuk misalnya untuk ibunya ya bagaimana menyusui dengan baik, tanda bahaya persalinan pada anak itu tumbuh kembang anak yang baik itu seperti apa, kemudian tanda bahayanya pada anak yang butuh perawatan lebih lanjut itu seperti apa, itu semua ada di buku KIA, termasuk juga kesiapsiagaan bencana Bu Hersinta. Nah kalau tadi kan kita ke arah pasca bencana ya. Nah, setelah bencana itu harusnya kan kita mengidentifikasi ya apa yang perlu kita siapkan ya. Bukan berarti kita mengharapkan akan ada bencana, tetapi kalaupun ada bencana itu kita tahu apa yang dilakukan dan kita sudah siap menghadapi gitu ya Bu Hersinta. Nah, ini di buku KIA itu sudah ada ya apa yang harus disiapkan, misalnya untuk ibu dan anak itu tidak hanya menyiapkan kit bencana ya. Jadi kitnya kan beda-beda ya untuk orang lain, misalnya suami atau anggota keluarga yang lain. Tapi untuk ibu ini harus ada misalnya benda khusus untuk bayi dan balita, pembersih higienis ya, benda khusus untuk ibu hamil bersalin nifas ya, misalnya kain, pakaian dalam gitu. Setnya itu beda-beda. Nah, kadang itu saya waktu mengajar itu ini ya menanyakan pada mahasiswa ya, karena kita kan nanti juga akan menyampaikan kepada masyarakat ya. Saya tanya punya disaster kit enggak ya? Kit bencana enggak? Ternyata itu saya lihat trennya itu dari tahun ke tahun hampir sama ya, 60-70% itu enggak punya loh Bu Hersinta. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat kalau kita sebagai tenaga kesehatan sendiri kita di rumah belum punya gitu. Disaster kit itu isinya apa gitu. Kita tidak mengharapkan akan menggunakan itu, tapi kita punya itu. Nah, itu yang tahun 2022 ini untuk pemanfaatannya belum selesai ya. Mungkin nanti kalau sudah ada hasilnya dan kita bisa diskusikan di Bincang Raisa berikutnya, insya Allah akan saya share-kan gitu. Kemudian yang bencana banjir tadi sudah ya Bu Hersinta ya. Mungkin yang menarik satu lagi adalah tentang penggunaan kontrasepsi ya. Jadi di Indonesia ini unik ya bahwa
paling banyak itu kan penggunaan alat kontrasepsi itu ada pil, suntik, ya IUD ya, Bu Hersinta. Nah ini mungkin berbeda dengan negara lain. Jadi apa namanya, misalnya ada gempa bumi, ini salah satu keluhan untuk tidak menggunakan kontrasepsi itu adalah alat kontrasepsinya itu terkubur gitu, terkubur di reruntuhan akibat gempa bumi gitu. Nah itu juga perlu menjadi perhatian juga pada saat kita menyiapkan kit bencana ya, disaster kit ini ya bisa kita siapkan untuk penggunaan kontrasepsi itu gitu. Nah kemudian mungkin itu kaitannya dengan bencana ya Bu ya, misalnya gunung meletus tadi kan kita sudah bisa tahu ya, mungkin keluhannya itu ada penyakit dari sistem pernafasan, sistem pencernaan gitu ya, kunjungan anak ke puskesmas menjadi lebih tinggi gitu dibanding sebelum bencana gitu. Kemudian satu lagi kita pernah melakukan uji validitas reliabilitas untuk kesiapan menghadapi bencana pada ibu hamil ya Bu Hersinta. Nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi kita perlu punya pengetahuan dan pengalaman terkait bencana, kita harus punya persiapan sebelum bencana, keamanan di dalam rumah. Ya, keamanan di dalam rumah itu misalnya ya kita punya bayi gitu ya. Nah, gimana kita menumpuk barang-barang ya? Kalau antisipasi bencana itu kita harus jangan menumpuk barang-barang di sekitar tempat tidur bayi, kemudian benda-benda yang berat ya letakkan di bagian yang paling bawah. Kemudian kalau kita tidur itu siapkan sandal di dekat tempat tidur supaya kalau sewaktu-waktu ada bencana kita tuh menyelamatkan diri ya pakai sandal supaya tidak terkena pecahan atau serpihan kaca gitu. Nah, baru item untuk barang-barang yang dibawa saat terjadi bencana. Jadi ada empat hal ini ya yang perlu kita siapkan gitu. Bu Hersinta, apakah itu sebagian lah yang kita sejauh ini kita kerjakan. Baik Bu Elsie, ternyata sudah banyak sekali ya Bu untuk penelitian-penelitian yang sudah Bu Elsie lakukan kemarin kaitannya tentang kesehatan ibu dan anak pada situasi bencana. Nah Bu, ini ada pertanyaan Bu dari Bu Retna Ningsih Utami melalui chat Zoom. Sore Bu Elsie dan Bu Hersinta, selamat sore Bu Ratna. Izin bertanya, disaster kit itu mirip dengan P3K kah isinya? Terima kasih Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu tentang disaster kit tadi. Baik. Terima kasih Bu Retna Ningsih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena ini sebetulnya yang kita harapkan kita punya kesiapsiagaan yang baik. Jadi kalau untuk disaster kit ini lebih dari P3K ya Bu ya, dan akan kita masing-masing kegunaannya berbeda ya. Kalau ini kita bicara kesehatan ibu dan anak, maka isi dari disaster kit itu ya kaitannya dengan yang bisa digunakan untuk merawat ibu dan anaknya pada hari-hari pertama pasca bencana gitu Bu Retna Ningsih. Jadi isinya itu tadi ya kalau yang di buku KIA itu kan ada tanda pengenal, terus pakaian, selimut, popok itu ya untuk bayi dan balitanya, kemudian untuk ibunya ya misalnya perawatan mandi, hand sanitizer, tisu basah gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kita lakukan penelitian baru uji validitas dan reliabilitasnya saja sih ya Bu, tapi mungkin nanti ke depan kita akan coba identifikasi lebih lanjut ya. Itu dari daftar ya disaster kit untuk ibu dan anak yang dikembangkan oleh College of Nursing Art Science dari Hyogo University Jepang itu ada 41 item Bu Retna Ningsih. Nah, 41 item ini kita usahakan tuh bisa dibawa itu beratnya sekitar 5 kilo. Nah, 5 kilo itu kan ya nggak terlalu berat gitu ya, dan sewaktu-waktu dibawa itu kita bisa segera tidak terlalu sulit untuk menjangkau dan membawanya gitu. Nah, isinya itu ada kartu identitas, buku KIA, perlengkapan mandi, tisu, pakaian dalam ibu ya, pakaian bayi, makanan bayi, masker, sarung tangan, air minum, barang untuk menenangkan pikiran ya. Ini tadi sudah saya singgung ya Bu ya, untuk karena kita tahu pentingnya ya kondisi psikologis ibu, maka ini di dalam disaster kit-nya ini juga kita masukkan barang-barang apa yang membantu si ibu itu merasa tenang gitu. Apakah menjawab Bu Retna Ningsih? Baik, semoga menjawab ya Bu Retna Ya. Ningsih. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu berkaitan dengan
kesehatan ibu dan anak. Tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana sih pada saat situasi bencananya ya Bu. Kemudian setelah bencana, bagaimana sih Bu tentang kesehatan ibu dan anak, atau adakah hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu tentang kesehatan ibu dan anak setelah bencana? Ya, baik. Nah, sebetulnya pada saat pasca bencana itu ya Bu ya, ada risiko ya ibu dan anaknya itu ya. Pertama mungkin kondisi pengungsian yang mungkin tidak memadai, ya tidak sesuai harapan kita ya, karena kan situasi emergensi. Kemudian hygiene dan sanitasi yang buruk. Kemudian risiko pelecehan, kekerasan, trauma ya, risiko kesakitan, kecacatan, kematian. Kemudian untuk anaknya juga risiko terpisah ya dari orang tua gitu ya, sehingga ada beberapa yang mungkin kita perlu lakukan untuk jangka pendeknya tadi ya, dari ibunya itu mengelola stres yang baik, mempraktekkan tadi menggunakan buku KIA dibaca, kemudian diterapkan gitu ya, kemudian dari keluarga dan masyarakat tadi memberikan dukungan ya, perhatian, bantuan langsung, menjaga privasi, keamanan, keselamatan, kemudian dari pemerintah dan pihak terkait itu juga mungkin dalam pembuatan shelternya ya diusahakan mungkin yang sensitif ya terhadap kebutuhan ibu dan juga anaknya. Misalnya dari kepadatan penghuninya, kemudian kelembabannya gitu ya, suplai makanan ya, makanan minuman ya, kita mengharapkan ibunya itu jangan sampai ya, kondisi stres itu kan bisa menyebabkan produksi ASI ya, mempengaruhi produksi ASI. Nah, tadi ibu supaya kita membantu ibunya tetap bisa menyusui anaknya, itu menjadi hal yang penting ya. Kemudian juga untuk tenaga kesehatan ya, saya rasa harus bisa memahami tentang perinatal emergency preparedness. Jadi apa ya, kesiapsiagaan kaitannya dengan kondisi emergensi di lapangan gitu ya Bu, itu menjadi penting. Kemudian untuk jangka panjangnya, nah itu selain ada kita membuat membekali diri tentang kesiapsiagaan bencana, itu juga saran saya itu ini ya, kita harus sering berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga. Kalau itu istilahnya itu modal sosial ya, sosial kapital ya Bu Hersinta, pernah dengar ya mungkin istilah itu ya. Jadi kita kadang kan keluarga kita malah jauh ya, yang paling dekat dengan kita tetangga kita. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing ya, kalau ada bencana kira-kira mau nggak kita berbagi makanan dengan tetangga kita? Terus mau nggak kira-kira tetangga kita mau nggak ya dia berbagi makanan dengan saya kalau ada bencana. Nah, kalau kita semakin tinggi keyakinan kita, berarti itu kita punya modal sosial yang besar gitu. Kita bisa sama-sama pulih dari bencana dengan lebih cepat, kemudian bersama-sama menjadi lebih baik kondisinya ya pasca bencana gitu Bu. Baik Bu Elsie, jadi banyak sekali hal ya Bu yang kita dapatkan pada diskusi kita sore hari ini. Namun juga waktu juga Bu yang harus memisahkan Sekali ya, 1 juga. jam ya. Iya, seru sekali Bu. Soalnya saya juga dapat banyak sekali insight baru bahwa memang meskipun secara jumlah pada kondisi bencana itu ibu dan anak mungkin tidak sebanyak proporsinya dengan yang lainnya, namun juga ternyata menjadi salah satu indikator ya Bu tentang keberhasilan dari layanan kesehatan mengenai kesehatan ibu dan anak ini. Mungkin di akhir dari Bu Elsie ada closing statement terakhir Bu. Ya, terima kasih Bu Hersinta. Jadi kalau menurut saya bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka kita perlu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita di sini bukan hanya sebagai pribadi, tapi juga keluarga, masyarakat gitu ya. Kemudian kesehatan ibu dan anak itu adalah aset masa depan bangsa ya, sehingga harus kita pelihara, perlu ditingkatkan pada situasi tanpa ataupun saat terjadi bencana. Mungkin itu Bu Hersinta dan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Bu Elsie atas sharing-sharingnya pada sore hari ini. Saya yakin rekan-rekan sekalian yang Sobat Sehat Raisa ya, juga mendapatkan banyak sekali insight dengan bincang kita sore hari ini. Semoga yang sedikit tadi, nggak sedikit ya, semoga tadi banyak yang bisa bermanfaat ya Bu, buat teman-teman semua, dan juga bisa menjadi bekal gitu buat
kita sebagai relawan, kita sebagai tenaga kesehatan, dan juga kita sebagai ibu, dan juga untuk nanti meningkatkan kesiapsiagaan kita pada saat bencana. Untuk selanjutnya, mungkin dari saya cukup sekian, Bu Elsie. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Terima kasih Bu Elsie, Bu Hersinta sudah berbagi di edisi sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Banyak yang kita dapatkan hari ini ya Sobat Sehat terkait dengan kesehatan ibu dan anak pasca bencana. Tentu tadi ya Sobat Sehat, sepertinya literasi adalah kunci ya Bu Elsie ya. Kita harus dan kita hari ini sudah memang nyicil nih Sobat Sehat, kita tahu apa saja yang perlu dipersiapkan, dan itu tadi pesan dari Bu Elsie, Sobat Sehat, bencana bisa datang kapan saja, namun bagaimana kita mempersiapkannya. Dan terima kasih untuk Anda Sobat Sehat yang menyimak pada sore hari ini, sudah sedikit melakukan tindakan prevensi, kira-kira apa nih yang harus dilakukan, apa nih yang harus dipersiapkan. Pastikan Sobat Sehat bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda, teman-teman Anda, keluarga, dan juga sekitar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bu Elsie, Bu Hersinta. Mbak Galuh, Bu Hersinta, terima kasih. Terima kasih banyak, Mohon Bu izin Elsie. live dulu. Oke, sehat-sehat Bu Elsie dan Bu Hersinta. Salam untuk keluarga di rumah. Dan Sobat Sehat yang baru saja mendengarkan di menit-menit terakhir, tenang saja Anda masih bisa menikmati kembali dan juga membagikan informasi ini dalam bentuk podcast di keluarga Anda di Spotify kami, Raisa Radio Indonesia Sehat. Nanti ada judulnya tuh di situ. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat. Selamat beristirahat, selamat menikmati waktu sore Anda. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiap hari bertemu, susah senang jadi satu, warna baru untukku. Ku cari cara agar bisa melihat wajahmu, ku bahagia. Namun ku tahu kau sudah ada yang punya. Sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu. Bagaimana ku bisa dapatkan hatimu? Menunggumu mungkin ada kesempatan untukku, hingga suatu saat kau bisa menjadi milikku seutuhnya. Hingga pagi pun tiba, sampai mentari tak terlihat lagi, ku mau dirimu. Namun ku tahu kau sudah ada yang punya. Oh, sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu. Bagaimana ku bisa dapatkan hatimu? Menunggumu mungkin ada kesempatan untukku, hingga suatu saat kau bisa menjadi milikku seutuhnya. Sungguh bimbang rasanya mencintai dirimu sepenuhnya. Sudah simpan saja rasa. Sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu.
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.